Lu pernah nggak lagi sendirian di kamar, lampu udah mati, HP di tangan, tapi layar kosong, nggak ada notif, nggak ada kabar dari orang yang lo harap bakal nyariin lo. Dan yang lebih nyebelin, lo sendiri yang harus pura-pura nggak peduli. Padahal isi kepala lo udah rusak karena mikirin satu hal. Gue salah apa sih? Bro, dengerin ya. Kecewa itu bukan penyakit, dia guru. Tapi bukan guru biasa yang datang bawa spidol dan senyum manis. Dia datang kayak guru killer zaman sekolah dulu, yang masuk kelas sambil bawa penggaris kayu panjang dan mata melotot. Kecewa itu sadis. Dia nggak ngasih lo peringatan. Dia nyosor tiba-tiba, ngacak-ngacak semua rencana, semua harapan, semua yang lo pikir, kayaknya bakal mulus. Tiba-tiba jebret, semua hancur. Tapi lo tahu apa? Justru di situ letak kejujurannya. Karena kecewa nggak pernah basa-basi. Dia nggak pernah bilang, maaf ya udah nyakitin. Tapi dari rasa perih yang lo rasain, dia ngajarin satu hal. Jangan naruh harapan di tangan orang lain. Kalau lo nggak siap ngelihat harapan itu dibuang. Dan lucunya, kita semua pernah ada di titik itu. Ngerasa bego karena udah percaya, udah ngasih effort, tapi dibales cuek. Dan giliran kita curhat, jawabannya standar. Ikhlasin aja. Anjir, ya siapa sih yang nggak pengen ikhlas? Tapi lo nggak bisa ikhlas kalau luka lo aja belum lo akui. Lo nggak harus jadi kuat sekarang. Tapi minimal, lo tahu, kecewa itu bukan musuh lo. Dia cermin. Cermin yang nyodorin realita ke muka lo, tanpa filter, tanpa editan, tanpa caption motivasi. Dan lo bisa milih, lo mau remuk terus-terusan, atau lo mau bilang ke si kecewa, makasih udah nyakitin gue, sekarang gue bangun. Kecewa itu nggak minta maaf bro. Tapi dia satu-satunya guru yang ngajarin lo pakai cara paling nyakitin. Biar lo inget seumur hidup, pernah nggak sih lo ngerasa hidup kayak kertas? Dulu rapi, putih bersih, lurus, polos. Tapi sekarang, ditekuk, dilipet, diremas. Kayak nggak ada harganya. Tapi bentar bro, coba lo pikir gini. Kertas yang dilipet bukan berarti hancur. Kadang justru karena dilipet, dia bisa dibentuk jadi pesawat. Bisa jadi origami. Atau bahkan dijadiin surat yang ngubah hidup orang. Nah, lu juga gitu. Cuma karena lu lagi ngerasa dilipet, ditekan, dan dijatuhin, bukan berarti lu selesai. Bisa jadi, ini lagi proses ngebentuk lo jadi versi yang jauh lebih keren. Lo lagi ditempa, lagi ditekuk supaya bisa terbang. Tapi karena prosesnya nggak nyaman, lo mikir, kok hidup gue hancur banget sih? Padahal bukan hancur bro, tapi dirombak. Dan masalahnya, banyak orang terlalu cepat nyerah pas lagi di titik gelap. Mereka nyimpulin akhir cerita, padahal baru bab awal. Makanya banyak yang bilang, gue emang gak pantas bahagia. Padahal semesta cuma bilang, sabar, lagi dibentuk dulu. Lo inget gak, orang yang lo percaya bilang bakal ada terus buat lo? Sekarang dia di mana? Hilang. Tapi justru, dari kepergiannya, lo tahu cara bertahan sendirian. Lu tahu rasanya nangis sambil nutupin suara pakai bantal. Lu tahu rasanya pura-pura kuat padahal kepala lu penuh teriakan dan lu masih hidup hari ini. Itu bukan kebetulan, karena di balik kecewa kemarin ada satu hal yang pelan-pelan tumbuh. Kekuatan yang gak lu sadari. Kekuatan buat ngerti, lu gak butuh orang lain buat ngebuktiin lu layak. Lu cukup diri lu sendiri dan luka yang lu rawat baik-baik. Lu pikir lu patah. Padahal semesta cuma lagi ngelipet lo. Biar nanti bisa lu terbangin sendiri. Lu pasti sering dengar kalimat, sembuhin lukamu, jangan dipendem. Tapi faktanya, gak semua luka bisa langsung sembuh bro. Ada luka yang emang gak bisa lu obati sekarang. Bukan karena lu lemah, tapi karena waktunya belum datang. Kadang, satu-satunya cara buat tetap waras itu bukan maksa sembuh. Tapi, nerima kalau lu lagi berdarah, dan itu gak apa-apa. Gak semua luka perlu solusi instan. Kadang lo cuma butuh diem, nangis, atau bahkan ketawa-ketawa garing di story, biar nggak kelihatan rapuh, dan itu nggak bikin lo pecundang. Lo pernah nggak ngerasain? Siang bisa ketawa bareng temen, tapi malam lo ngelamun sendiri kayak zombie. Bukan karena lo palsu, tapi karena lo masih belajar nerima kalau hidup nggak selalu sesuai ekspektasi. Luka itu kayak tato emosional. Dia nempel, nggak hilang, tapi akhirnya lo belajar hidup bareng dia. Bukan karena lo nyerah, tapi karena lo udah ngerti. Nggak semua hal yang nyakitin harus dilawan. Kadang cukup dipeluk. Orang lain bakal nyuruh lo move on. Tapi
Mereka nggak tahu rasanya tiap kali lo denger lagu itu, lo keinget pelukan terakhir. Mereka nggak ngerti gimana rasanya lo buka Instagram. Terus jantung lo berhenti sedetik karena ngeliat update dari dia. Lo tahu nggak bro, kadang yang bikin berat itu bukan kehilangan dia, tapi kehilangan diri lo sendiri waktu ngejar dia. Lo lupa siapa lo, lupa bahagia lo sendiri. Sekarang waktunya balik, jadiin sakit kemarin sebagai alasan lo bangkit, bukan alasan lo stuck. Jangan sampai lo hilang cuma buat nyari orang yang gak pernah nyari lo. Bangkit bro. Diri lo yang lama nunggu diselamatin. Luka hati itu kayak bekas jatuh waktu kecil bro. Sakit sih, tapi nanti jadi kenangan yang bikin lo kuat. Hari ini lo mungkin jatuh, tapi besok lo bakal bisa cerita ke orang lain. Gue pernah di titik itu, dan lo masih hidup, masih berdiri. Hebat lo. Luka itu bukan buat disesali, tapi buat lo inget lo pernah kuat. Bro, lo gak sendiri. Semua yang kuat pernah ngerasa lemah. Gue pernah bro, bangun tengah malam ngeliatin HP, berharap ada pesan dari dia. Tapi kenyataannya gak ada. Sunyi. Tapi dari situ gue belajar, kenyataan emang gak selalu sesuai harapan. Tapi kenyataan gak pernah bohong. Jangan gantung harapan lo di dinding kosong. Lo berhak buat realita yang baru, bukan terus terjebak dalam delusi. Lo boleh sedih bro, boleh banget. Tapi jangan keterusan. Nangis, gak apa-apa. Tapi besok lo harus bangkit. Dunia gak bakal berhenti cuma karena hati lo retak. Lo harus lebih keras dari rasa kehilangan lo. Menangis itu manusiawi, tapi bangkit itu keputusan. Lo bukan gagal bro, lo lagi tumbuh. Dan pertumbuhan itu sakit. Kadang lo harus jadi orang asing lagi buat seseorang yang pernah jadi segalanya. Sakit? Iya. Tapi itu satu-satunya cara buat nyembuhin diri lo. Lo gak bisa terus nempel sama kenangan yang ngebunuh harapan lo. Jadi asing lagi lebih baik daripada jadi beban hati sendiri. Bro, kalau lo mau sembuh, lo harus rela ngelepas. Gue tahu lo masih inget, masih kangen, masih pengen bilang, gue masih sayang. Tapi bro, dia gak di tempat yang sama kayak lo. Dia udah jalan, dan lo harus jalan juga. Bukan buat ninggalin, tapi buat nyelamatin diri lo sendiri. Jangan terus nyapa hati yang udah nutup pintunya. Lo pantas bahagia, bukan cuma berharap. Luka hati itu kayak bekas jatuh waktu kecil bro. Sakit sih, tapi nanti jadi kenangan yang bikin lo kuat. Hari ini lo mungkin jatuh, tapi besok lo bakal bisa cerita ke orang lain. Gue pernah di titik itu. Dan lo masih hidup, masih berdiri. Hebat lo. Luka itu bukan buat disesali, tapi buat lo inget lo pernah kuat. Bro, lo gak sendiri. Semua yang kuat pernah ngerasa lemah. Lo gak salah udah sayang. Tapi lo bakal salah kalau lo terus nyalahin diri sendiri. Hati lo baik bro. Jangan biarin seseorang yang gak tahu nilainya ngerusak cara lo mencintai. Satu orang salah bukan berarti cinta itu salah. Tetap percaya cinta, tapi mulai dari cinta ke diri lo sendiri dulu. Bro, hidup gak selalu tentang siapa yang lo punya, tapi siapa yang tetap ada pas lo kehilangan segalanya. Lihat sekeliling. Kadang, kebahagiaan datang dari tempat yang gak lo sangka. Tapi lo harus buka mata dulu. Jangan terlalu fokus sama yang pergi. Sampai lupa yang masih ada. Lo gak sendirian. Ada yang masih peduli. Termasuk diri lo sendiri. Waktu gak nyembuhin apa-apa kalau lo gak mau buka luka itu. Jangan pura-pura sembuh. Hadapi, rasain, tangisin. Tapi abis itu, lo lepasin. Karena masa depan gak bakal nungguin yang masih kejar masa lalu. Sembuh itu pilihan, bukan proses pasif. Bro, saatnya berdamai, bukan cuma bertahan. Bro, hidup tuh kayak buku. Jangan terus baca bab lama yang udah bikin lo nangis. Lo punya halaman baru, dan lo penulisnya. Mau cerita sedih terus, atau lo mau bikin cerita bangkit yang keren, jangan terus ngulang bab yang udah lo tutup. Sekarang, gilirannya lo yang pegang kendali. Ada kalanya lo harus jadi egois. Tapi, bukan buat nyakitin orang lain, buat nyelamatin diri lo sendiri. Jangan terus ngasih ke orang yang gak pernah ngasih balik. Energi lo terbatas bro. Pakai buat yang layak. Self-love itu bukan egois, itu survival. Lo penting, jangan anggap diri lo murah. Ikhlas itu bukan soal melupakan, tapi soal merelakan tanpa dendam. Lo gak perlu benci, cukup berhenti berharap. Karena damai itu gak datang dari penjelasan, tapi dari penerimaan. Kadang yang lo butuh bukan kejelasan, tapi keikhlasan. Lo berhak tenang. Udah cukup berperang. Dan akhirnya, bro,
Ikhlaskan, lepaskan. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo udah cukup kuat buat bilang, gue pantas bahagia, walau tanpa dia. Cinta yang bener gak ninggalin luka sedalam itu. Yang tulus gak akan bikin lo remuk. Udah waktunya bukan cuma sembuh, tapi bangkit dengan versi lo yang baru. Mau tahu gimana caranya? Lihat part selanjutnya, bro.